Izin dulu. gurundaku ya, biar ku selesaikan dulu. Izin gurunda. Silakan. Tunggu dulu biar saya jelaskan. Tadi kan udah Kenapa selesai ndak? Anda. Besari dulu host. Kenapa pula dikecilin? Ndak bisa ku baca ya. Kan ini dia bilang Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Ini Yesus mau pergi ke dirinya sendiri. Lucu ya. Ini silakan kau jelaskan, Bang. Oke. Kami tidak menafsir-nafsir. Sudah? Sudah? Pertanyaan Ya. apa? Dengan ayat ini apa pertanyaan Ibu? Coba. Apakah Yesus pergi ke dirinya sendiri? Kau bilang tadi Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Apakah Yesus pergi ke dirinya sendiri? Kata Yesus, aku akan pergi kepada Bapakku. Allahku Iya, Allah. baik. Baik. Sudah saya katakan dari awal bahwa ini adalah kitab Kristen. Ya kan? Dan Alasannya kan? Tetap Kristenlah yang menyimpulkan apa maksud daripada ayat Ya, ini, coba oke? kau simpulkan. Kami ingin tahu kesimpulanmu. Coba Baik. jangan curhat. Apa? Baik. Bukan curhat, hanya menerangkan. Ya, supaya jangan ada di luar Kristen menyimpulkan ayat dalam Alkitab. Itu dia. Jadi pada saat peristiwa ini Maria datang ke kubur dan Yesus sudah bangkit. Dan Yesus berkata jangan pegang. Kenapa tidak boleh dipegang kalau dia sudah hanya tetap menjadi manusia di situ? Ini artinya menandakan bahwa Yesus yang bangkit itu bukan lagi manusia seperti yang dilahirkan ketika dilahirkan Maria yang terdiri dari darah dan daging. Lanjut bagi gurunda. Kita nih. Kota buntu ku dengar dia. Lanjut bagi. Itulah nggak sanggup Anda mendengarkan penjelasan Alkitab. Ya begini. Nah itu kau menafsir. Tidak ada data seperti yang kau sampaikan. Alkitab itu bukan saya hanya dibaca dulu secara kau. literatur. Apakah Yesus mau pergi ke dirinya sendiri? Ya sebagai ilahi, ia harus menjadi ilahi, keilahiannya akan kembali gitu. Pergi ke ilahiannya. Karena dia bukan pada manusia lagi di sana yang terdiri dari darah dan daging. Saya tanya, apakah Yesus mau pergi ke dirinya sendiri? Kalau bagi kami, Bu Enda, Yesus itu bukan diri, bukan pribadi. Kalau diri itu adalah seperti manusia yang terdiri darah, daging, tubuh, dan lain sebagainya. Manusia itu adalah, Yesus itu adalah yang keilahiannya tidak terbatas oleh apapun. Jadi ketika ia mengatakan aku akan pergi kepada Bapa, adalah dia sendiri Bapa itu. Oh Mama dia sendiri Bapa itu. Iya. Menjelaskan kepada Maria supaya Maria tahu bahwa dia bukan lagi seperti darah dan daging manusia. Kesimpulan saya dengar ya. Berarti kesimpulan saya dari penjelasanmu, Yesus mau pergi ke dirinya sendiri. Oke, lanjut, Gurunda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat malam teman Kristen. Jadi gini, upaya yang dilakukan kemudian oleh pengikut Yesus yang datang kepada Paulus tentu akan menggabungkan pemahaman yang muncul dari apa yang diajarkan Paulus dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Jadi di situ ada pemaksaan kehendak. Ketika Yesus berkata, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Itu adalah penegasan oleh Yesus kepada pengikutnya Bani Israel. Kemudian Kristen hadir memaksakan yang tadinya satu-satunya menjadi dua-duanya adalah satu. Nah ini kebiasaan Kristen membantah dalil-dalil pengakuan Yesus dengan konsep kepercayaan Kristen itu sendiri. Lalu mengatakan, ya itu kan kitab kami, yang mengerti adalah kami. Bukan begitu. Bukan begitu caranya. Anda tidak mengerti Bible, Anda hanya memahami tentang iman dan kepercayaan saudara. Tetapi Anda tidak mau tahu tentang apa yang Yesus ajarkan sebagai utusan Tuhan kepada Bani Israel. Ini dari tadi sore, tadi siang juga saya sudah bahas, bahwa Kristen memang menuhankan Yesus, dan untuk supaya
melengkapi ketuhanan Yesus yang datang kepada mereka, Kristen harus mengais-ngais ucapan-ucapan anak Maria yang adalah nabi dan anak manusia kepada Bani Israel. Nah, ini yang perlu kemudian orang-orang Kristen pahami, bahwa yang mereka sembah itu bukanlah anak Maria, yang mereka sembah itu bukanlah anak manusia, tetapi yang mereka sembah itu adalah makhluk gaib yang datang kepada Paulus yang ngaku-ngaku Yesus dan mengaku sebagai Kristus. Kesimpulannya, Yesus mengatakan dia harus dikenali sebagai utusan Tuhan. Tapi Kristen kemudian memaksakan Yesus yang utusan Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Padahal Kristen harus belajar dari sekarang di awal 2025 bahwasanya ternyata yang Yesus yang disembah Kristen itu beda dengan Yesus yang adalah nabi yang datang kepada Bani Israel. Demikian sementara, silakan. Ya, silakan dibantah buat teman-teman Kristen. Ini ada tanggapi. Bagus nih. Martin, Gaul. Silakan. Jangan di mute lah, biar bisa kita apa ya? Siapa yang mute? Gak ada. Nah itu tadi. Oke, saya tanggapi. Nah, Alkitab adalah dan Kristen adalah satu kesatuan. Itulah iman Kristen. Entah apapun pandangan Islam tentang cara Kristen memahami Alkitab, itu seharusnya Islam tidak keberatan atau tidak sibuk gitu dia. Tidak mengurusi iman Kristen. Alkitab itu sudah mulai abad 1 sampai sekarang tetap itu yang diimani Kristen dan tidak berubah dengan cara bagaimanapun Anda menjudge-nya gitu loh. Jadi seharusnya buat aja pertanyaan isi Alkitab itu yang perlu apa ditanya yang tidak tahu gitu. Jangan mengatakan bahwa si yang dilahirkan si Maria dituhankan. Entah apapun itu dituhankan oleh Kristen dan apa segala macam. Itu namanya iman. Itu tidak bisa dibatalkan. Tidak bisa dijudge oleh teman-teman Muslim gitu. Nanti sebaliknya kalau kami mengatakan kami koreksi Nabi Anda, tentu Anda kan marah dan dikatakan apa namanya itu menghina. Memfitnah dan lain sebagainya. Dijawab aja gitu. Gaul, jangan curhat, dijawab aja. Ini diskusi. Apa yang saya mau jawab? Ini bukan room curhat, diskusi yang sehat. Pertanyaannya tidak ada, apa yang mau saya jawab gitu. Kristen mengimani bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat, ya udah. Nah, itu dia. Ajaran itu yang dibangun oleh Kristen, Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Itu diajarkan kemudian kepada seluruh bangsa, termasuk ke kami umat Islam, kan gitu. Nah, oleh karena itu kami juga terpanggil untuk mempelajari Bible. Ternyata di Bible itu ada dua Yesus. Yesus yang sembahan Kristen bukanlah anak Maria, dan Yesus yang datang kepada Bani Israel sebagai anak manusia itu bukanlah sembahan Kristen. Jadi yang disembah Kristen itu adalah oknum lain yang memakai nama Yesus. Sedangkan Yesus yang sebagai penginjil hanya mau dikenali sebagai utusan Tuhan saja. Kenapa? Jadi Yesus yang adalah nabi untuk Bani Israel berbeda dengan Yesus yang adalah sembahan orang Kristen. Itu adalah dua oknum yang berbeda. Oke, baik. Coba tunjukkan dalam Alkitab di sana ada dua Yesus seperti versi Anda itu. Jadi kalau dalam Alkitab tidak ada dua Yesus, Yesus itu tetap satu. Coba Anda buka dulu mana Yesus yang Anda katakan itu. Oke. Yang pertama pengakuan Yesus sendiri. Dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan Bapa bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Jadi Yesus itu senantiasa harus diketahui oleh siapa?
oleh dunia, bahwa dia adalah utusan Bapa yang senantiasa melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhannya untuk ia lakukan. Kata siapa? Kata Yesus. Jadi dunia harus tahu, orang Indonesia harus tahu bahwa Yesus itu adalah hamba Tuhan yang senantiasa melakukan segala sesuatunya seperti yang diperintahkan oleh Tuhannya kepadanya. Itu ucapan Yesus tuh, Yohanes 14 nomor 31. Tapi hari ini Kristen datang di Indonesia mengajarkan Yesus itu harus dikenali sebagai Tuhan itu sendiri, bertentangan dengan ajaran Yesus. Itu yang pertama. Kedua, di mana kemudian Yesus itu memberikan indikasi kuat bahwa ada Yesus palsu? Yang pertama, di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus, waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Kedua, Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, yang mengaku sebagai, yang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, waktunya sudah dekat, dia akan menyesatkan banyak orang. Menurut Yesus akan datang penyesat yang mengatasnamakan Yesus dan berkata, aku adalah Kristus. Tolong dipahami ini. Pahami bahwa Yesus berkata akan datang penyesat dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia, akulah Mesias. Paulus berkata apa? Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan Injil kepadaku, tetapi aku menerima Injil dari pernyataan Yesus Kristus. Jadi yang datang kepada Paulus Yesus, betul, yang bukan manusia. Sedangkan yang datang kepada Bani Israel mengajarkan Injil, namanya juga Yesus, tapi adalah manusia. Beda. Kristen kemudian menggabungkan Yesus yang manusia dengan Yesus yang bukan manusia, sehingga punya konsep Yesus 100% manusia dan juga 100% Tuhan. Kenapa? Karena orang Kristen menggabungkan dua Yesus sekaligus. Dua Yesus sekaligus. Ini yang perlu saudara pahami, yang tidak pernah Anda pikirkan, bahwa ternyata memang betul kami ternyata menyembah Yesus yang bukan anaknya Maria. Silakan. Bang Golf, boleh saya satu? Oke, baik. Baik. Saya sekarang Ya, jangan diganggu dulu yang lainnya. Silakan. Silakan. Oke, baik. Ini Bang Juma ini ya? Saya sendiri, Bang. Oke, Bang. Baik, Bang. Iya, saya kebetulan tahun 91 sampai 97 ada di Makassar, Bang. Oke. 91. Oh iya, lanjut. Iya. Nah, baik. Jadi begini Bang Juma. Salam kenal ya. Saya gaul, saya banyak mendengar dari YouTube dan TikTok. Anda selalu berdakwah ya. Jadi begini, Bang. Itu adalah menurut Abang bahwa di dalam iman Kristen itu ada dua Yesus. Jadi yang Abang kutip tadi, Yesus yang pertama dan yang Yesus yang kedua bagi orang Kristen adalah sama. Satu. Itu dia. Jadi tidak ada dua. Kalau menurut Abang itu dua, ya kita kan tidak bisa memaksakan, namanya aja pendapat kan gitu kan. Tapi iman Kristen itu tidak. Satu Yesus. Nah, Anda perlu ketahui, Yesus itu di dunia ini ketika dilahirkan Maria sampai ia mati, kapasitasnya sebagai manusia. Dia dalam keadaan kemanusiaannya. Itu dia, Bang. Jadi setiap apa yang ia katakan, selama ia ada di dunia ini, itu kapasitasnya sebagai manusia. Itu, Bang. Sebagai kemanusiaannya lah yang dia lakukan semua dan dia kerjakan. Itu, Bang. Bukan kapasitas dalam keilahiannya. Sebab Alkitab mencatat keilahian atau Allah itu bagi kami, atau Tuhan Sang Pencipta Elohim itu tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat manusia, tidak bisa dipandang atau tidak bisa bertatap muka dengan manusia.
Gitu. Jadi keilahian Yesus itu pun tidak bisa ya manusia bertemu, berjumpa, berbicara, tidak namanya keilahian. Ya, keilahian itu. Maka ketika ia dilahirkan di dunia sampai ia mati, dia adalah sedalam kemanusiaannya. Begitu, Bang. Iya, ada satu hal yang perlu dipahami di sini dulu ya, sebagai garis besar pokok utama di dalam pengajaran Bani Israel. Ketika kemudian di dalam kitabnya mereka, benarkah Tuhan akan berdiam ya di bumi bersama dengan manusia? Di dalam kitabnya Yahudi 2 Tawarik 6 nomor 18. Benarkah Elohim mau tinggal bersama manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit di atas langit, tidak dapat menampung Tuhan. Begitu juga diterangkan di dalam 1 Raja-Raja 8 nomor 27. Benarkah Tuhan itu akan diam? Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Tuhan itu akan tinggal di atas muka bumi ini. Sehingga Tuhan mengutus para utusannya. Diutuslah Yesus. Selesai permasalahan ketika Yesus terangkat ke langit. Setelah itu, beberapa puluh tahun setelah naiknya Yesus, muncul sosok yang diceritakan kemudian oleh Paulus di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Dia datang, tidak mempertahankan kemudian ketuhanannya, kedewaannya, keteosannya, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa manusia. Ini jelas bukan Tuhannya Bani Israel nih, perbuatan ini. Merubah dirinya menjadi manusia, lalu kemudian tunduk taat menjadi manusia sampai mati di atas tiang salib. Itu bukan Yesus anak Maria. Yesus anak Maria berkata di dalam Yohanes 8 nomor 42. Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri, tetapi makhluk yang datang kepada Paulus, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Aku datang ke atas muka bumi ini mengosongkan diriku menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Berbeda. Tolong dicatat itu. Yesus yang adalah nabi datang kepada Bani Israel. Aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku. Makhluk yang datang kepada Paulus mengatakan, aku datang ke atas muka bumi ini mengosongkan diriku menjadi manusia atas kehendakku. Dari sini aja kita sudah melihat kacamata keilmuan dan ilmu logika sehat kita mengantarkan kita kepada satu konsep, bahwa ternyata ada dua Yesus. Yesus yang adalah manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, dan Yesus yang berkuasa atas dunia ini. Pergilah ke seluruh dunia, kepadaku telah diberikan kuasa di dunia. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu bukan anak Maria. Itulah yang dikatakan Yesus kepada Bani Israel. Sang Yesus Nabi berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus, waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Itu pesan Yesus yang adalah manusia. Kemudian datang, benar-benar datang penyesat mengaku Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu bukan Yesus lagi, tetapi penyesat yang mengatasnamakan dirinya Yesus agar manusia menuhankan dirinya. Siapa yang mau dituhankan? Iblis. Iblis yang mau dituhankan dan mengajak manusia mengikuti dan menyembah dirinya selain daripada Tuhan. Jangankan kepada orang Roma Yunani, kepada Yesus aja di dalam Lukas 4 iblis memerintahkan Yesus menuhankan dirinya. Yesus, kalau kau sembah aku akan memberikan kuasa di bumi. Sebab aku berkehendak memberikan kuasa ini kepada siapapun. Lukas 4 nomor 6. Jelas itu.
Jadi kalau saudara mengatakan kami tidak menggabungkan dua Yesus, itu adalah penyangkalan terhadap fakta yang ada. Yesus berkata kok kepada muridnya, Yesus yang manusia, waspada, akan datang Yesus yang penyesat, akan menyesatkan banyak orang. Di mana itu tertulis? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Jadi harus tergenapi, harus ada Yesus palsu yang datang, dan harus ada manusia banyak yang disesatkan. Karena itu Yesus sudah mengatakan, kapan itu tidak terjadi? Berarti Yesus yang manusia juga ini adalah pembohong. Tapi ternyata terjadi. Benar-benar datang penyesat mengaku Yesus, dan benar-benar banyak pengikutnya, yaitu Kristen. Kristen agar tidak diketahui bahwa dia penyembah roh-roh, maka Kristen mencoba mengambil dan mengklaim Yesus yang nabinya Bani Israel, yang datang kepada Bani Israel mengajarkan Injil kepada Bani Israel, itu dianggap adalah yang mereka ikuti. Padahal Matius 7:22-23, Kristen diusir oleh Yesus yang adalah nabi. Apa dikatakan? Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian adalah pembuat kejahatan. Tuh, si Nabi Yesus yang dituhankan mengusir Kristen. Itu fakta terdata di dalam Bible. Nah, silakan saudara. Oke, baik, Bang Juma. Silakan, Jadi, dan ini sudah ada mulai abad pertama hingga sekarang, ya. Kedua, dan umatnya juga mungkin sampai sekarang ada lebih dari 3 miliar ya, penduduk. Artinya tidak seperti yang abang katakan itu, bahwa Kristen memiliki dua Yesus. Seperti saya katakan tadi, itu adalah versi daripada Bang Juma dengan memenggal-menggal ayat-ayat dalam Alkitab. Tadi sudah saya katakan bahwa Yesus yang dilahirkan Maria dan sampai kematiannya di dunia ini, dia dalam kemanusiaannya. Itu Bang Juma. Jadi Yesus yang diberitakan oleh Paulus itu juga yang diberitakan oleh Petrus, Yohanes, Lukas, Matius yang disaksikan. Jadi tidak beda Yesusnya Petrus, Yesusnya Paulus. Alkitab mencatat itu. Jadi kalau kita baca dengan seksama keseluruhan Alkitab, maka kita akan dapat mengetahuinya itu. Jadi kalau kita penggal-penggal, kita comok ini, kita comok, kita lalu kita cocok logikan, ya paslah yang Abang Juma itu. Ya, dan ayat-ayat yang Bang Juma sebutkan tadi, ya semua ada dalam Alkitab. Benar itu, benar. Tapi tidak seperti narasi atau kesimpulan Bang Juma itu kesimpulan dalam Alkitab. Begitu Bang Juma. Nah, terakhir Bang Juma. Tadi sudah abang kutip Alkitab yang mengatakan mengusir orang Kristen yang berseru-seru memanggil Tuhan, Tuhan. Berarti Yesus mengklaim bahwa dirinya Tuhan. Ya, karena dikatakan kamu memanggil aku, berseru manggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Nyalah kamu yang melakukan kejahatan. Akan gitu kan? Berarti dalam ini mengkonfirmasi bahwa Yesus sendiri mengatakan Tuhan. Ya, padanya. Gitu Bang Juma. Jadi di dalam Alkitab Kristen dan iman Kristen, Yesus hanya satu. Dilahirkan manusia sebagai manusia dalam kemanusiaannya dan bangkit kembali dari kematian, bukan lagi dia darah dan daging seperti manusia seperti kita ini. Begitu Bang Juma. Jadi manusia benar nabi, utusan. Ya, Yesus benar utusan, benar nabi. Bukan hanya itu saja. Dalam Alkitab Yesus juga disebut singa, guru, raja damai. Nah, dalam kapasitasnya sebagai manusia. Itu Bang Juma. Oke, baik. Jadi yang saudara sampaikan ini, ketika Yesus memiliki banyak gelar, tak ada satupun gelar Yesus yang bermasalah, kecuali gelar ketuhanan. Nah, kenapa Yesus mengatakan tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan? Sebenarnya saya cuma mengikuti narasi Bible. Di situ bukan Tuhan, di situ Tuan, kurios dalam bahasa aslinya. Jadi memang ada dua kelompok yang memanggil Yesus ini Tuhan. Kelompok yang pertama adalah murid asli Bani Israel, memanggil Yesus Tuhan. Kelompok yang kedua
adalah kelompok di luar Bani Israel juga memanggil Yesus Tuhan. Dan 2 kali lebih jahat lagi di mereka, karena dari Tuhan menjadi Tuhan. Itu dulu. Jadi ada 2 kelompok yang berbeda. Nah, kelompok yang satu ini adalah kelompok Bani Israel yang memanggil Yesus Tuhan dan melakukan kehendak Bapa. Apa itu? Hukum Taurat. Sedangkan kelompok yang kedua memanggil Yesus Tuhan tapi tidak melakukan kehendak Bapa. Sampai-sampai ketika dia diusir, apa kata mereka? Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Ya itu kata Yesus, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Kenapa demikian? Lah, karena aku ini adalah nabi, utusan Tuhan untuk kaumku Bani Israel. Kalian siapa rupanya? Kalian siapa? Kalian bukan Bani Israel, kata Yesus. Aku tidak mengenal kalian, enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa pembuat kejahatan? Masakan iya Tuhan datang kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Lot, bagaimana Tuhan ganasnya menghancurkan kaum daripada nabi-nabi tersebut. Tiba-tibanya di zaman Kristen, Tuhan datang justru menjadi bayi. Tiba-tiba menjadi bayi, tiba-tiba dibunuh oleh makhluknya sendiri. Kok berbeda? Ketika Nabi Lot, ketika Nabi Nuh, Tuhan menghancurkan segala apa yang ada pada zaman itu. Kok tiba-tibanya dia di zaman Kristen, Tuhannya datang jadi bayi, mati, dibunuh, lalu kemudian keluar dari kubur menjadi Tuhan. Kok bisa kayak gitu? Ilmu dari mana? Itu ilmu yang didapatkan oleh Paulus dari makhluk yang mengaku Yesus. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar dia bangkit dari kubur untuk menjadi Tuhan. Coba. Itu menjadi Tuhan. Setelah dia menjadi Tuhan, pengikutnya bernama Kristen. Setelah pengikutnya ini kemudian hidup di zaman modern, hidup di zaman serba canggih, yang tidak mungkin kemudian ada Tuhan nuzul menjadi manusia, mati, keluar dari kubur menjadi Tuhan. Maka untuk menutupi itu, Kristen mencoba mengalihkan bahwa yang menjadi Tuhan kami adalah Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Padahal itu bukan. Yesus yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, tadi saya sudah mengatakan, dunia harus tahu. Berarti dunia harus tahu bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Yesus yang datang kepada Bani Israel itu harus diketahui bahwa dia adalah utusan Tuhan. Kok tiba-tiba ada kelompok dari barat mengatasnamakan Kristen dan mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Makanya diusir dan dikatakan sebagai pembuat kejahatan. Sebab selama dia penginjilan, tidak pernah kemudian dia mengatasnamakan Kristen, tidak pernah kemudian dia membacakan buku-buku yang dijadikan sebagai panutan oleh orang Kristen untuk menuhankan sosok yang bernama Yesus ini. Nah, inilah yang ingin saya katakan kepada saudara. Silakan, mungkin Anda tidak menyadari bahwa Anda menjadi Kristen karena bisikan-bisikan dari makhluk yang mengaku Yesus tersebut. Sedangkan poin entry-nya adalah di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah penyesatnya, itulah antikristusnya. Tanya Paulus. Paulus, ya paman, aku mau tanya. Ya, silakan. Kamu menerima Injil dari Yesus? Ya. Datang kepadamu sebagai manusia atau bukan? Bukan. Tuh terjawab kan? Terjawab kan? Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Wahai Paulus, Yesus yang datang kepadamu datang sebagai manusia atau bukan? Bukan, katanya. Terjawab. Jadi penyesatnya adalah yang mengaku Yesus datang bukan sebagai manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia? Yesus datang kepada Paulus bukan sebagai manusia, tertulis dalam Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Tergenapi. Nah, itu. Kemudian yang terakhir. Kalau Anda mengatakan bahwa saya mencomot-comot, saya mencomot data, saya mencomot ini, padahal saya tidak ngerti karena itu bukan Bible saya. Oke.
tanya kepada Yesus, Yesus, ya paman, aku pingin tanya samamu. Apa kawan? Kamu pernah ke bumi? Ya. Sebagai apa? Penyampai firman. Oke. Segala firman yang engkau sampaikan itu cakupannya apa? Kau itu Tuhan atau utusan Tuhan? Apa kata Yesus? Bang Suma, ya paman, hidup di zaman modern kan? Yes, ada internet kan? Yes, kau baca di dalam Yohanes 17:8 yang ditulis oleh wartawan yang mengumpulkan berita-berita tentang peristiwa yang terjadi tentang aku dan murid-muridku. Di situ tertulis, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada Bani Israel, dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Rupa-rupanya setelah seluruh firman Yesus sampaikan kepada muridnya, rupa-rupanya muridnya percaya kalau Yesus itu utusan Tuhan. Titiknya besar seperti bola kasti. Jadi tidak bisa lagi Anda mengatakan comot, karena Yesus sendiri mengaku, segala firman yang engkau berikan ya Tuhan telah aku sampaikan kepada murid-muridku ya Tuhan, dan mereka telah menerimanya ya Tuhan, dan mereka tahu dengan benar ya Tuhan bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti seluruh firman yang diterima oleh murid Yesus mengantarkan murid Yesus percaya kalau Yesus ini adalah utusan Tuhan. Titik. Seperti bola kasti, titiknya besarnya. Beberapa tahun kemudian berjalan, tiba-tiba muncul sekte baru mengatakan Yesus itu Tuhan. Rupa-rupanya sekte baru ini mengatakan Yesus itu Tuhan. Yesus yang dimaksud bukanlah yang utusan Tuhan, tetapi Yesus lain yang datang kepada Paulus, yang mengajarkan Paulus untuk mengajarkan kepada seluruh manusia untuk menjadi pengikutnya. Dan itu bukan anak Maria. Silakan Bang Anda cari, membuktikan kepada kami umat Islam, adakah Yesus melakukan ajaran ketika datang di tengah-tengah Bani Israel agar pengikutnya ke gereja? Adakah Yesus melakukan pengajaran agar murid-muridnya makan babi? Adakah Yesus melakukan pengajaran agar kemudian merasulkan Paulus? Adakah Yesus mengajarkan agar mereka tidak bersunat? Adakah kemudian Yesus mengajarkan agar mereka beribadah menyembah Yesus? Adakah? Anda tidak akan bisa temukan. Semua itu muncul dari Paulus melalui Yesus yang palsu untuk Anda tuhankan. Itulah yang Anda praktekkan hari ini. Jadi Anda diusir oleh Yesus yang asli karena Anda menyembah atas nama Yesus, tetapi yang Anda sembah adalah makhluk yang datang kepada Paulus yang bukan anak Maria. Demikian. Silakan Bang. Baik. Nah, tadi dari awal sudah saya katakan, Yesus itu datang ke dunia ini benar, diutus oleh Allah Bapa, ya, Elohim, ya, diutus dalam kemanusiaannya sebagai nabi, dan sudah saya katakan tadi macam-macam gitu ya. Jadi kita tuhankan Yesus itu bukan kemanusiaannya, ya, bukan darah daging tubuhnya. Yang sakit, yang lapar, yang ngantuk, yang bahkan mati, bukan itu yang kita tuhankan. Yang kita tuhankan adalah keilahian Yesus itu. Keilahiannya. Firman yang sudah menjadi manusia, kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 dan seterusnya itu. Nah, itulah keilahian, itulah yang kita tuhankan. Jadi yang kita tuhankan bukan darahnya, bukan dagingnya, bukan tubuhnya, bukan Bang Juma. Yang iman Kristen itu di dalam Yesus itu, yang itu keilahiannya itulah yang kita tuhankan. Dialah sang pencipta, dialah sang penguasa, dialah jadi hakim nantinya. Karena tidak ada manusia atau nabi pun yang bisa menentukan Anda ke surga atau Anda ke neraka. Itu hanya ada haknya dari Elohim. Ya, sang penguasa, sang pencipta, itu hanya yang berhak menentukan siapa yang masuk ke surga, siapa yang ke neraka, bukan nabi. Itu. Jadi benar bahwa Yesus itu adalah sebagai manusia, nabi dalam kemanusiaannya, utusan dalam kemanusiaannya. Begitu Bang Juma. Ya. Oke.
Jadi di sini tidak ada lagi yang kita perdebatkan. Kalau Kristen itu menuhankan Yesus, bukan menuhankan kemanusiaannya. Bukan menuhankan tubuhnya yang lahir dari rahim Maria dan mati bangkit kembali. Bukan itu yang kita tuhankan. Firman yang sudah menjadi manusia, firman itulah, ilahi itulah yang kita tuhankan. Begitu. Jadi jangan membahas Alkitab ini, mencoba menjas iman Kristen itu tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Oke Bang, oke. Jadi terima kasih ya teman-teman, kita saksikan ya, ada 3.000 di YouTube juga ribuan yang memandang kita berdiskusi. Alhamdulillah malam ini saudara kita Kristen mengakui bahwa yang mereka sembah itu adalah bukan Yesus yang manusia. Berarti bukan nabi yang datang kepada Bani Israel yang mereka sembah. Kan itu yang kubahas Bang. Yang kalian sembah itu adalah makhluk yang datang kepada Paulus, yang bukan manusia. Berarti sudah benar Anda mendukung apa yang saya sampaikan secara Anda tidak sadar. Yang kami sembah adalah bukan kemanusiaannya. Lah memang bukan Yesus yang manusia itu yang Anda sembah. Yang Anda sembah adalah makhluk yang bukan manusia yang datang kepada Paulus. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa seluruh mujizat yang aku lakukan di tengah-tengah Bani Israel bukan menghantarkan bahwa itu adalah ilahi, bukan menghantarkan itu bahwa aku adalah Tuhan, tetapi justru apa yang aku lakukan, tanda-tanda, mujizat, kekuatan, semuanya itu bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan. Jadi memang berbeda. Sehebat apapun Yesus yang manusia ini melakukan mujizat, membangkitkan orang mati, bla 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 dan seterusnya, itu menyaksikan bahwa Yesus utusan Tuhan tok, bukan Tuhan. Nanti yang Anda sembah itu menjadi Tuhan ketika Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8 dari bisikan makhluk yang bernama Yesus itu. Dia datang mengosongkan diri, tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan diri, lalu mengambil rupa hamba, lalu menjadi manusia, lalu taat, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Itulah yang Anda sembah. Kolose 2 nomor 9, dan di dalam jasadnya Yesus itu kepenuhan keilahian. Itu yang Anda sembah. Sedangkan Yesus mengatakan bahwa semua yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, angin badai menjadi tenang, air menjadi anggur, atau apapun itu, semua itu bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan. Jadi mau kemana manusia ini mau dijadikan Tuhan? Nggak bisa. Nggak bisa. Yang Anda tuhankan itu adalah yang memang Tuhan Anda, yang datang kepada Paulus, yang bukan Elohim. Karena Elohim tidak bisa berubah menjadi makhluk. Elohim tidak bisa berubah menjadi manusia. Di mana itu tertulis? Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan dibentuk setelahku. Berarti yang dibentuk menjadi daging bukan Tuhan. Beda dengan yang ada di Paulus, bahwa dia adalah Tuhan yang dari langit turun ke bumi, lalu kemudian mengosongkan dirinya, lalu mengambil rupa manusia. Dalam arti kata, iblis datang menjelma menjadi manusia dan mengaku sebagai Yesus. Itulah yang Anda sembah. Terima kasih Anda sudah mengakui bahwa Anda tidak mempertuhankan kemanusiaan Yesus. Berarti Anda tidak menuhankan Nabi kami yang datang kepada Bani Israel, tetapi Anda hanya membawa Tuhan Anda yang adalah Yesus juga. Yang Paulus katakan dalam Galatia 1 nomor 11 nomor 12, aku menerima Injil, menerima suratku 13 buku, bukan dari manusia, tetapi dari makhluk yang mengaku Yesus. Ingat, Yesus yang manusia berpesan, wahai muridku, waspadalah kepada iblis yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan dia akan menyesatkan banyak orang. Ya, silakan Anda renungkan apa yang saya sampaikan. Oke, benar bahwa Yesus itu utusan.
dalam kemanusiaannya, sudah berulang-ulang kita ini bahas Jumat, ya. Dan ia yang terangkat ke surga, bukan Yesus yang dalam kemanusiaannya lagi seperti kita, darah, daging, dan tubuh. Dia adalah ilahi yang sudah naik ke surga. Dan itulah yang kita sembah, itulah yang kita puji, itulah yang kita amini. Elohim itu, sang pencipta itu. Karena tidak ada dua Elohim atau tiga Elohim. Elohim adalah satu. Itulah sang pencipta itu. Begitu Bang Cuma. Jadi Elohim itu adalah Yesus. Yang dikenalkan oleh Paulus, yang dikenalkan oleh rasul-rasul yang lain. Nah, dialah itu satu-satunya. Tidak ada dua Yesus, tidak ada tiga Yesus. Hanya satu Yesus yang datang ke dunia ini dalam rupa manusia. Tadi yang sudah Bang kutip dari Filipi, mengosongkan dirinya, ia mengosongkan keilahiannya supaya bisa ia masuk ke dalam ruang dan waktu manusia itu sendiri. Nah, kedua Bang Juma, tadi Bang Juma mengatakan bahwa Allah itu tidak bisa jadi apa-apa. Itu kita salah. Elohim namanya sang penguasa, sang kuasa, bisa berbuat apa-apa saja sesuai dengan yang dikehendakinya. Namanya tidak ada yang bisa membatasi dia, tidak ada yang bisa mengukur dia. Dia adalah sang ilahi, sang pencipta alam semesta. Nah, begitu Bang Cuma. Nah, kemudian Bang Cuma, bahwa tujuan Allah datang ke dunia dalam rupa manusia tentu sudah kita tahu, bahwa untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Tanpa ia datang ke dunia menjadi manusia, maka keselamatan tidak akan didapatkan manusia itu sendiri. Nah, orang Israel menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sampai hari ini. Jangankan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Nabi pun mereka tidak menerimanya sebagai Nabi. Begitu Bang Juma. Justru karena Israel menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sampai kepada bangsa-bangsa lain di luar Israel, ya, seluruh dunia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Andaikan bangsa Israel menerima, percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat mereka, maka keselamatan itu tidak akan sampai kepada bangsa-bangsa di luar Israel. Nah, justru penolakan orang Israel lah terhadap Tuhan dan Juru Selamatnya Yesus, maka keselamatan itu sampai kepada seluruh dunia ini. Begitu Bang Juma. Oke, baik. Jadi orang Israel itu tidak mungkin percaya ada Tuhan datang jadi manusia. Jadi itu tak ada di konsep Bani Israel, agama samawi itu nggak ada. Jadi mereka sudah dipahamkan dalam Yeremia 31 nomor 34, jangan lagi satu dengan orang yang lain saling mengajar, kenalilah Tuhan. Sebab mereka baik yang kecil maupun yang besar sudah mengenal Tuhan. Jadi jangan lagi ada yang mengajarkan Tuhan itu kayak begini loh, Tuhan itu kayak begini loh, tak ada lagi. Dan aku tidak akan pernah mengingat-ingat dosa-dosa kalian wahai Bani Israel, semuanya telah kuhapuskan. Itu pernyataan Tuhan dalam Yeremia 31 nomor 34. Jangan lagi ada orang di antara kalian saling mengajarkan, kenalilah Tuhan satu sama lain. Sebab mereka telah mengenali aku. Anda mengatakan mereka tidak mengenal Tuhan. Oh sorry, itu kitabnya orang Yahudi. Yahudi udah tamat. Bahkan di dalam kitabnya mereka 2 Samuel 7 nomor 22, Tuhan itu maha tinggi dan tidak serupa dengan apapun. Di dalam kitab mereka juga dikatakan Yeremia 10 nomor 6, Tuhan itu maha tinggi dan tidak sama seperti apapun. Laisa kamitslihi syai'. Adalah sangat lucu kemudian ketika Yesus yang hadir di tengah-tengah mereka, yang hanya mau diterima. Kawan-kawan Bani Israel, orang Farisi, ahli Taurat, mahkamah agama, terima aku sebagai utusan Tuhan dong. Yesus minta diterima sebagai utusan Tuhan aja ditolak. Dan Yesus tidak pernah mengajarkan, aku adalah Elohim, aku adalah Tuhanmu yang membebaskan kalian, nenek moyang kalian dari perbudakan Mesir. Tidak sama sekali. Tiba-tibanya muncul Kristen dari barat mengatakan karena dia ditolak sebagai Tuhan. Ini menggelikan, saudara. Yesus tidak pernah mengajarkan itu kepada Bani Israel. Dan Anda harus tahu bahwa Paulus ketika menerima Tuhan bernama Yesus itu, Paulus ditugasin bukan untuk kepada Yahudi,
Karena iblis itu bukan makhluk bodoh. Iblis itu orang cerdas. Iblis tahu orang Yahudi tidak akan mungkin mau terperdaya untuk yang kedua kalinya. Ingat Bung, bagaimana iblis datang mempengaruhi kemudian ketika Nabi Musa menerima Torah di atas gunung Sinai. Iblisnya datang, hei kaumnya Nabi Musa, buatlah patung dari emas, jadikanlah itu Tuhanmu. Gagal. Mereka mampu, iblis-iblis ini mampu membuat kemudian kaumnya Nabi Musa untuk menyembah Tuhan benda mati berupa berhala, patung lembu dari emas. Tapi itu tidak lama. Mereka meninggalkan. Iblis kecewa. Alamak, kaumnya Nabi Musa meskipun mereka tegar tengkuk, mereka tetap percaya Nabi Musa itu utusan Tuhan dan ada Elohim sebagai Tuhan meskipun mereka tidak taat. Gimana ini? Oh tunggu, kita tunggu waktu yang tepat. Lahirlah Yesus. Disinilah iblis kemudian melakukan aksi yang sangat dahsyat. Bagaimana dia bukan lagi menjadikan Tuhan itu penggantinya sebagai patung lembu, tapi menjadikan Tuhan itu digantikan kemudian dengan makhluk yang bernama Yesus. Iblis berhasil, pengikutnya banyak. Separuh dari keturunan Adam itu menjadi Kristen. Pahami itu dulu Bung. Jadi kalau saudara mengatakan Tuhan kami datang jadi manusia, keluar dari kubur jadi Tuhan. Ingat, mengenai keluar dari kubur, Yesus di dalam Matius 12 ketika ditanya oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mereka bertanya kepada Yesus, Guru, berikanlah satu tanda kepada kami. Apa jawab Yesus? Angkatan jahat ini minta satu tanda. Angkatan jahat loh. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda bangkit dari kubur. Coba Anda baca Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Mereka minta tanda. Orang jahat ini, angkatan jahat ini minta tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada di perut bumi 3 hari 3 malam. Artinya pada hari ketiga anak manusia akan bangkit dari kubur. Dan itu adalah tanda bagi angkatan jahat. Murid-murid Yesus angkatan jahat gak? Enggak. Berarti dia nggak dikasih tanda itu? Enggak. Mana buktinya Bang Suma? Jangan cerita tanpa data. Bukti bahwa angkatan jahat tidak termasuk murid Yesus. Dan murid Yesus tidak diberi tanda bangkit pada hari ketiga. Tengok. Di dalam Lukas 24 nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12. Apa yang terjadi di sana Bung? Ketika kemudian perempuan-perempuan itu datang di hari Minggu di kubur. Dia tidak menemukan mayat Yesus. Datanglah mereka kemudian melaporkan kepada murid-murid ke-11 murid ini. Apa aksi mereka? Apa reaksi mereka dari laporan perempuan? Mereka tidak percaya dan mengatakan itu adalah omong kosong. Meskipun demikian, nomor 12 yang Anda baca, meskipun demikian, Petrus pagi-pagi buta masuk ke dalam kubur dan menemukan hanya ada kain kafan, tidak ada jasad, dan berkata dalam hatinya, apa ya yang sedang terjadi? Artinya Petrus dan kawan-kawan murid Yesus tidak diberi tanda Yunus. Tidak ada tanda angkatan jahat diberikan kepada mereka. Tapi sekiranya angkatan jahat yang datang ke kubur, dia datang melihat, wow, halilintar, rupa-rupanya benar-benar dia bangkit dari kubur, haleluya. Maka angkatan jahat akan menyembahnya. Kenapa? Karena betul-betul keluar dari kubur. Tapi sang murid yang asli mengatakan apa? Apa yang sedang terjadi ya? Kok dia tidak ada di kubur? Kenapa demikian? Anda baca Markus 14 nomor 50. Ternyata murid-murid Yesus pada saat penangkapan semuanya lari meninggalkan Yesus. Tak ada yang melihat tragedi selanjutnya. Nah itu, ketika Anda mengatakan bangkit dari kubur, itu adalah bukti bahwa dia sudah Tuhan. Ingat saudara, Yesus sudah menubuatkan angkatan jahat adalah orang bangkit dari hari ketiga menjadi Tuhan bagi angkatan jahat.
Yesus sudah tak ada di bumi. Yesus sudah terangkat. Yang keluar dari kubur itu adalah Hilal bin Sakar. Anda boleh baca dalam Yesaya 14 nomor 12, nomor 13, nomor 14, nomor 15. Engkau naik ke awan-awan, ingin menyamai, ingin menyetarai, ingin membandingi Tuhan Sang Yang Maha Tinggi. Akan tetapi sebaliknya, ke dalam kubur engkau dilemparkan oleh Elohim. Dan ingat, ketika Yesus mengatakan bahwa iblis akan dilemparkan keluar, pertanyaannya, iblis dilemparkan dari mana? Anda baca dalam Yohanes 12 nomor 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar dari goa, dari kubur. Yang masuk ke dalam kubur adalah iblis. Yang dimasukkan jasadnya ke dalam kubur adalah pengganti dari Yesus. Keluar dari kubur, dilemparkan dari kubur, menjadi Tuhan bagi orang-orang jahat. Inilah yang terjadi. Sehingga penyembah-penyembah makhluk yang keluar dari kubur ini, kata Yesus di akhir zaman, enyahlah daripadaku, kalian adalah pembuat kejahatan. Angkatan jahat, perbuat kejahatan. Angkatan jahat, kasih simbol bangkit pada hari ketiga. Kristen diusir, dikatakan sebagai pembuat kejahatan. Sinkronisasi itu terjadi. Tinggal akal sehat yang difungsikan. Demikian. Masih ada yang lain? Mungkin? Ya. Saudara mungkin Indra ini mau Bang speak Martin mau masuk. Oke, satu lagi Bang. Ini kan kita bahas iman Kristen, ya. Saya hanya sedikit aja bertanya tentang Islam. Boleh nggak Bang? Silakan. Oke, baik. Ini aja pertanyaan yang simpel aja. Karena saya penasaran, selalu saya baca-baca, buka-buka buku. Sebelum Muhammad menjadi nabi atau masuk ke gua Hira itu dan keluar, agamanya beliau apa Bang? Iya, Masya Allah. Ini adalah pertanyaan yang sangat baik. Nabi Muhammad SAW tak ada sejarah dalam internal Islam maupun di luar Islam, bahkan orang-orang yang memusuhi beliau, yang mengatakan bahwa beliau itu adalah penyembah berhala. Nabi Muhammad SAW itu menyadari dengan sepenuh hati bahwa pencipta alam semesta itu pasti ada dan penciptanya pasti ahad. Makanya dia dikatakan bahwa beliau pengikut Millah Abraham. Beliau adalah orang Hanif, orang yang lurus akidah. Sama seperti Abraham alaihissalam ketika proses pencarian Tuhan. Baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak menyembah apapun. Tidak pernah menyembah apapun. Sampai dia masuk ke dalam gua bertahanus, kemudian berfikir, merenungkan apa yang terjadi di sekitar orang-orang yang ada di Mekah pada zaman itu. Mereka menyembah berhala. Rasulullah berpikir, ini ada apa dengan mereka? Sampai pada akhirnya datanglah Roh Kudus menyapanya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ketika Anda bertanya apa agamanya, beliau Hanif. Apa Hanif itu? Lurus, tidak menyembah berhala, hanya mengakui dalam hatinya bahwa ada Tuhan. Ada Tuhan yang menciptakan alam besar ini. Tetapi dia kemudian tidak melakukan sesuatu yang dilakukan oleh bangsa jahiliyah pada saat itu, yaitu menyembah berhala-berhala yang ada di Ka'bah. Nah itu Bang, beliau tidak Yahudi, beliau tidak Nasrani, tetapi beliau Hanif. Apa Hanif itu? Lurus di dalam memandang bahwa Tuhan itu ada dan tidak mungkin Tuhan itu adalah makhluk atau benda mati. Demikian. Oh, jadi beliau tidak beragama sebelum masuk dan keluar dari gua Hira. Artinya, lalu dari mana dia mengenal adanya Allah atau dalam Islam Allah? Dari mana? Karena kalau dia tidak beragama, tidak menyembah apa-apa, hanya dalam hatinya, dari mana dia ketahui ada sang pencipta atau Allah itu sendiri, gitu Pak? Iya, baik. Jadi di Islam itu punya konsep jelas ketika Allah menyatakan diri. Jangankan Nabi Muhammad, orang-orang ateis aja sadar Tuhan itu ada. Pencipta langit dan bumi itu pasti ada. Dan pencipta itu kemudian di dalam Islam dikenal dengan nama Allah. Dikenali dengan nama Allah, dengan nama-nama yang dan memiliki sifat-sifat yang lain.
Al-Quran datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda keberadaan kami, kebesaran kami di segenap penjuru alam semesta dan pada diri mereka sendiri. Jadi Rasulullah mentadaburi itu. Rasulullah mengakui bahwa ada hakikat yang maha besar, ada hakikat yang maha kuasa, ada hakikat yang maha suci. Hakikat inilah kemudian yang beliau sebut dengan nama Allah. Maka kami menyembah Allah yang tidak sama seperti makhluk, yang hakikatnya tidak sama seperti ciptaan. Jadi Tuhan kami itu, Bang, maha melihat, maha mendengar. Contoh misalnya, saya masuk ke dalam kamar, saya kunci kamarnya dari dalam. Lalu saya teriak, wahai Tuhanku yang maha besar, wahai Tuhanku yang maha kuasa. Pasti Tuhan pencipta alam semesta ini mendengar. Tapi kalau yang lain masuk ke dalam kamar memanggil, wahai Yesus, sang pencipta mengatakan, ini Tuhanku salah sembah yang disembah adalah makhlukku anak Maria. Nah, itulah makanya kalau di Islam Tuhan itu tidak bisa dilihat, tapi keberadaan Tuhan itu bisa kita sadari, ada. Makanya Allah mengatakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku lebih dekat. Kalau dalam Al-Quran surah Qaf ayat 16 dikatakan bahwa aku Allah lebih dekat dari urat leher, dari ciptaanku itu sendiri. Allah mengatakan apa? Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Itu kata Tuhan kami. Aku lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu sendiri kepada urat lehernya. Saking dekatnya Tuhan itu. Contoh, bagi orang yang berakal. Kita makan makanan yang sama masuk ke dalam tubuh kita. Dalam tubuh kita ini ada beberapa organ, tangan, jantung, limpa, dan seterusnya. Gigi termasuk bagian tubuh, rambut bagian tubuh. Tapi kenapa alis kita atau bulu mata kita tidak memanjang seperti rambut? Siapa yang menahan itu? Kita? Mustahil. Orang tua kita? Mustahil. Pemerintah? Mustahil. Itulah Allah yang menjaga diri manusia. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Aku ada di dalam diri manusia. Aku tahu apa yang dibisikkan oleh hati mereka. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku lebih dekat daripadanya dibandingkan dia kepada urat lehernya. Jadi kami tidak perlu menunggu mana Tuhannya. Tuhan itu mana ya? Oh, itu Tuhan kita lahir tanpa ayah. Islam itu tidak begitu. Islam mengenal Tuhannya dari dirinya sendiri. Mustahile ibu bapak kita yang menyusun. Ini kuku, ini jari, ini siku, ini lengan, ini perut. Bukan orang tua kita yang menyusun itu. Dan bukan juga kita yang menyusun itu. Bahkan sejak kita dilahirkan sampai hari ini kita mampu berdiri dan menyombongkan diri di hadapan para manusia. Dan bahkan sombong di hadapan pencipta kita. Kita tidak tahu apa itu suara kita. Apa itu roh kita. Roh yang kita temani tidur. Roh yang kita temani makan. Roh yang kita temani menentang Tuhan. Pun tidak kita tahu apa itu. Padahal itu adalah hal yang ada pada diri kita sendiri. Kita sombong di hadapan pencipta kita. Tetapi kita tidak tahu. Kita pakai sombong itu roh yang ada pada diri kita. Roh itu apa? Sampai hari ini tak ada manusia yang tahu apa itu roh yang ada dalam dirinya sendiri. Yang tidur bersamanya, makan bersamanya, menangis bersamanya, sombong kepada penciptanya bersamanya. Tapi jangankan kemudian dia bisa mengetahui untuk melihat roh yang ada pada dirinya saja. Kagak ada, kagak bisa. Itulah Tuhan. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku ada pada dalam dirimu lebih dekat dari urat lehermu. Jadi kita tidak perlu kemudian mencari Tuhan. Oh, Tuhan itu mana ya? Nggak perlu. Inilah yang diadakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Roh Kudus datang kepadanya. Iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaqa, yang telah menciptakan dirimu dari segumpal darah. Itu. Jadi beda agama samawi dengan agama ardi, agama buatan manusia. Tuhannya, sembahannya harus kudu dilihat, harus kudu ada.
ditatap, dipandang, dipegang, diraba, dicium. Itu agama ardi, itu agama aliran kepercayaan. Sedangkan akal dicipta oleh Allah, disimpan pada manusia agar manusia ini bisa menemukan Tuhannya. Jadi akal sudah cukup bagi kita untuk sampai kepada Tuhan. Makanya umat Islam itu bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi, aku berikrar, aku teguh pendirian bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Kenapa demikian? Aku melihat alam semestamu, aku melihat tubuhku, aku melihat udara, aku melihat angin, aku melihat pohon, aku melihat laut, aku melihat gunung, dan sungguh ini pasti adalah ciptaanmu. Tidak mungkin ciptaan manusia, tidak mungkin ciptaan makhluk. Ini adalah kemegahan yang Engkau ciptakan kemudian. Maka aku bersaksi Engkaulah pencipta segala-galanya. La ilaha illallah. Jadi Tuhan tidak mesti turun menjadi bayi. Oh pada hari ini telah lahir Tuhan di kota Daud. Tepuk tangan yang meriah. Itu bukan kayak gitu. Makanya Yesus mengajarkan apa? Kasihilah Tuhanmu dengan akal budi, bukan dengan iman. Iman itu adalah hal yang menetas dari akal. Setelah dia lolos dari akal, baru iman. Jangan imani dulu, akal tidak cocok. Jadinya muncul akal-akalan. Oh itu kenapa dia mati? Karena itu sisi kemanusiaannya. Padahal sisi keilahiannya tidak begitu. Itu akal-akalan. Kenapa? Karena kudu terlanjur Kristen lebih dulu, tidak pakai akal. Kalau di Islam tidak. Islam selaras dengan akal. Tidak bisa bertentangan akal dengan Islam, dengan Al-Quran itu nggak bisa. Sedangkan imannya Kristen terlanjur diimani. Semisal gini. Ada sebuah aqua, isinya air raksa, tapi diimani sebagai air aqua, air putih. Sudah terlanjur diimani, mungkin mana? Setiap orang dikasih minum, mati, masuk neraka. Setiap ada orang minum, mati pasti. Tapi sudah diimani. Ini air aqua loh, mau mengatakan racun, gengsi. Karena udah terlanjur diimani. Di Islam tidak. Islam itu harus dengan akal dulu. Diteliti dengan akal dulu. Setelah rasionya, keseimbangannya itu ada antara wahyu dan akal. Barulah muncul yang disebut irana. Disebut iman. Seperti itu, Bung. Jadi kalau berbicara mengenai Tuhan, jangan tanya ke Islam. Tuhan itu seperti apa Tuhannya? Islam itu Tuhannya laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Jangankan melihat Tuhan kita manusia ini, alat yang kita pakai, indera yang kita pakai untuk menelaah warna hitam, hijau, coklat, kuning dan seterusnya, pendek, tinggi, gemuk, kurus, untuk menilai objek-objek itu disebut mata. Jangankan melihat Tuhan pencipta langit dan bumi, melihat benda yang paling terdekat dengan sumber penglihatan manusia berupa mata, yaitu kelopak mata saja kita tidak bisa lihat. Apalagi yang menciptakan. Apa benda yang paling dekat dengan biji mata? Pelupuk mata, bisa kita lihat? Tidak bisa. Berarti mata kita ini punya kelemahan. Yang punya kelemahan mau melihat yang tak ada batasnya, itu mustahil. Maka kata ihsan, prinsip ihsan dalam Islam adalah sembahlah Tuhan. Sembahlah Tuhanmu seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tak mampu melihatnya, sesungguhnya Tuhanmu itu melihatmu. Makanya umat Islam itu kalau ibadah, Allahu Akbar, wahai dikau yang maha besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji dikau Tuhan alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu Islam itu menyembah gitu, seperti itu. Jadi terus, tidak perlu Tuhan dengar enggak? Tuhan maha mendengar. Anallah sami. Bagaimana cara dia mendengar? Allah maha mendengar. Ya, anallah sami. Dari mana kau tahu? Pencipta langit dan bumi ini Anda ragukan kalau dia itu maha mendengar. Anda ini manusia atau kambing? Pencipta kita ini pasti maha mendengar. Itu udah pasti itu. Anda berdoa kepada Yesus, yang mendengarkan adalah Tuhan penciptanya Yesus, bukan Yesusnya.
dengar. Anda harus bisa menjelaskan kalau dia tidak serupa dengan Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Iya, kalau dia tidak serupa, bagaimana dia bisa mendengar? Kalau saudara, Anda mengatakan jangan batasi Tuhan. Tapi sekarang Anda ingin membatasi Tuhan dengan memiliki kuping kayak Anda. Kuping Anda itu usianya paling 60 tahun, udah soak. Udah nggak bisa lagi mendengar. Dan paling jarak pendengaran Anda itu 300 meter. Umur 50 tahun ke atas Anda kentut, Anda tuduh orang. Karena Anda nggak mendengar lagi suara kentut Anda. Kuping udah. Tuhan itu tidak begitu. Makanya Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Manusia mendengar, tapi Tuhan maha mendengar. Bedakan mendengar dengan maha mendengar. Tuhan yang maha mendengar memberikan titisan kepada makhluknya supaya bisa mendengar. Diciptakanlah kuping. Nah, aku ciptakan alat berupa kuping. Gantian ya. Itu saudara. Ya, silakan. Oke, baik. Begini, tadi sudah saya katakan bahwa sebelum Muhammad masuk gua dan keluar, dia tidak punya agama. Artinya dia tidak punya kitab juga. Nah, baru setelah dia keluar dari gua, baru dia memiliki agama Islam dan mengenal yang dia percaya sang pencipta itu bernama Allah. Jadi kesimpulan dari saya sebagai orang Kristen bahwa Tuhannya Kristen itu tidak sama dengan Tuhannya orang Islam, umat Islam. Itu berbeda. Al-Quran dengan Alkitab itu tidak ada kaitannya, tidak sama. Jadi apa-apa saja yang tercantum di dalam Al-Quran dan yang disembah oleh umat Islam itu tidak ada hubungannya dengan orang Kristen. Gitu aja Bang Juma. Terima kasih. Oh, jelas itu Bang. Jelas. Kan tadi saya sudah menjelaskan. Yang kalian sembah itu adalah makhluk yang datang kepada Paulus. Sedangkan yang kami sembah adalah hakikat yang disembah oleh Nabi Yesus. Beda, sembahan kita memang beda Bang. Iya, sembahan kita beda. Untuk itulah, kalau sudah berbeda sesembahan kita, artinya kita tidak boleh lagi saling meributkan sesembahan kaum Islam. Ya teruskan disembah dengan kepercayaannya. Nah, orang Kristen pun seperti itu, sesembahannya sesuai dengan yang diimaninya, ya diteruskan. Begitu Bang. Jadi supaya tidak terjadi saling menjudge, saling menghakimi, bahkan sampai terjadi seperti kita lihat belakangan ini teman-teman. Ya sudah, mari kita tekuni agama kita masing-masing, kita siarkan agama kita masing-masing, dan agama Kristen juga demikian, siarkanlah agamanya tanpa harus menghakimi agama lain. Seperti saya Juma, kita sudah sepakat Tuhan kita beda, Allah kita berbeda, Al-Quran kita berbeda. Nah, untuk itu mari masing-masing kita mempertahankan dan mengimani iman kita masing-masing. Bagaimana menurut Bang Juma? Itu konsep Islam Bang. Itu konsep Islam. Lakum dinukum waliyadin. Itu konsep Islam itu yang Anda barusan sampaikan. Lalu kalau konsep Islam, mengapa kita umat Islam selalu menjas orang-orang Kristen Bang? Saya jawab saudara. Agama Kristen itu ketika disebarkan keluar dari markasnya, yaitu Vatikan Romawi, agama Kristen itu senantiasa selalu menyamanyamakan dirinya dengan kelompok di mana Kristen itu disebarkan. Misalnya, ketika orang Kristen masuk ke Bali, maka orang Kristen akan nampak seperti orang Bali, nampak seperti agama Hindu. Tuhan mereka ganti menjadi Sang Hyang Widi. Ketika mereka kemudian masuk ke Indonesia, mayoritas Islam bahwa tentang Yesus diberitakan dengan maksud menipu, mengelabui, membohongi, atau maksud jujur. Aku Paulus tetap bersuka cita. Agama Anda itu Bung, kalau Anda ingin menjalankan seperti Islam jalankan, lakum dinukum waliyadin, sayangnya di agama Anda tidak ada data seperti itu. Yang ada data di dalam agama Anda, jadikan seluruh bangsa menjadi Kristen.
Kalau di Islam enggak. Lakum dinukum waliyadin. La ikraha fiddin. Tak ada paksaan di dalam agama Islam. Kalau Anda enggak bisa. Jadikan seluruh bangsa menjadi Kristen. Kalau tidak, berarti kalian berdosa. Karena kalian tidak menjadikan. Beritakan Injil kepada seluruh makhluk. Kalau Anda tidak memberitakan kepada ayam, kambing, sapi, dan seluruh orang Islam, maka Anda berdosa karena melanggar perintah. Kalau di Islam tidak. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Semua agama sama bang, berusaha menyiarkan agamanya masing-masing bang, dengan cara itu dia masing-masing. Iya, itu dia. Jadi tidak ada yang salah di situ. Cara Kristen menyiarkan agamanya salah besar saudara. Coba kalau Kristen, berani tidak Kristen menghapuskan istilah-istilah Al-Quran di Bible? Tidak ada istilah Al-Quran di dalam Bible bang. Coba cari di mana istilah lebih banyak istilah Al-Quran daripada istilah Yunani asal Kristen. Contoh, Bible. Mereka menyebutnya dengan sebutan Alkitab. Itu dari mana asalnya kata Alkitab ini? Mana begini bang. Ya, silakan. Dari mana? Begini. Ya, bagaimana? Bible itu diterjemahkan kepada dalam bahasa Melayu, bukan diterjemahkan dalam bahasa Al-Quran. Alkitab itu bukan bahasa Melayu. Alkitab itu bahasa Al-Quran. Itu nama lain daripada Al-Quran. Zalika al-kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Kata Alkitab itu hanya ada di Al-Quran, tidak ada di Bible. Alkitab itu sekarang sudah jadi bahasa Indonesia bang, bukan bahasa Arab. Itu sudah bahasa Indonesia. Inilah saudara, itu sudah jadi bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Anda menggaungkan tadi supaya kita mengajarkan agama kita masing-masing. Oke, saya setuju. Inilah tujuan kami hadir di sini. Karena Kristen secara lembaga, secara Bible, sekolah tinggi teologi, itu menyerang habis-habisan Islam. Bahkan kemudian para murtadin misionaris itu menggunakan simbol-simbol Islam di dalam mengajarkan agama yang datang dari Barat tersebut. Makanya kami hadir. Nah, itu salah bang. Itu narasi abang salah. Kristen tidak memakai lambang-lambang Islam untuk menyiarkan agamanya. Kata siapa? Kata siapa? Menyiarkan agamanya sesuai dengan tempatnya yang dituju. Contohnya Indonesia. Sekolah tinggi teologi ada ajaran Islamologi. Apa tujuannya ajaran Islamologi di situ? Menghantam semua akidah Islam di dalamnya. Yang baru-baru viral ini, STT-Nias. Apakah Anda buta? Bagaimana kemudian STT sekolah tinggi yang mencetak nanti pendeta, pastor, itu sudah dipersiapkan untuk menghina, menistakan agama Islam. Dunia akademis itu berhak itu mempelajari apa saja bang. Namanya akademis itu berhak mempelajari apa saja. Sama dengan kita Islam juga mempelajari tentang Kristen, Anda semuanya. Di mana? Lembaga apa di Islam yang mempelajari tentang Bible? Lembaga apa? Ada bang? Ya, seperti Anda kan mempelajari Bible. Saya ini hadir dan teman-teman yang lain mempelajari Bible. Akibat dari ulah Kristen itu sendiri. Tapi secara lembaga. Demikian juga jawaban kami bang. Kristen. Apa? Coba. Mana duluan? Kemudian coba Anda lihat terjemahan Al-Quran. Ada nggak istilah Kristen di situ? Ada nggak istilah Kristen di sana? Ada nggak? Istilah Kristen ada nggak di Al-Quran, di terjemahannya? Ada nggak? Anda lihat di dalam Bible. Saya hitung yang saya ingat ya. Pertama, kata Allah, Nabi, Rasul, Roh, berkat, saleh, syafaat, imam, iman, jemaah. Kemudian apa lagi? Roh, kudus. Apa lagi? Mujizat, apa lagi? Malaikat, apa lagi? Iblis, apa lagi? Ayat, apa lagi? Alkitab, apa lagi? Wahyu, apa lagi? Ilham, apa lagi? Maut, apa lagi? Jin, apa lagi? Rasul. Semuanya ada dalam Bible. Diambil dari Al-Quranul Karim. Kenapa Kristen tidak berdiri sendiri? Kenapa harus menyamakan dirinya? Kenapa harus menjadi serigala nyamar domba? Kenapa? Sedangkan kami, ya kata salib,
Itu semua diambil dari Quran itu. Kenapa tidak menggunakan istilah-istilah Yunani, asal usul Kristen? Karena agama Kristen ini memang punya niatan seperti apa yang dibisikkan oleh makhluk yang ngaku Yesus. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah begitu, seluruh manusia menjadi pengikutku. Sudah saya katakan dari awal bahwa bahasa Indonesia itu banyak akar bahasanya dari Arab. Seperti sawat, seperti iman dan lain sebagainya. Itu sudah jadi bahasa Indonesia, saudara, sudah bahasa baku. Dan itu ada di KKBI. Dan itulah diterjemahkan ke dalam Alkitab. Jadi bukan mengambil yang dalam Al-Quran. Al-Quran sendiri bahasa aslinya adalah bahasa Arab. Di dalam Alkitab tidak ada bahasa Arab, kecuali Alkitab yang berbahasa Arab. Astagfirullah. Sama dengan Allah. Coba tes Allah itu Rasul bukan itu bahasa apa? Coba tes. Allah itu bukan bahasa Arab. Rasul itu Allah apa, Bang? Itu bahasa Indonesia. Coba kita buktikan ya. Rasul itu apa itu Rasul? Bahasa Indonesianya Rasul apa? Ada nggak bahasa Indonesia Rasul? Utusan. Utusan. Kenapa nggak pakai utusan? Katanya di Indonesia kan, kok diarabkan? Iya, Rasul itu kan sudah jadi bahasa Indonesia sekarang itu. Siapa bilang? Ya, Bapak Presiden merasulkan gubernur ke Pulau Bali. Coba buka. Presiden Prabowo merasulkan wakil presiden ke luar negeri. Rasul utusan itu adalah bahasa Indonesia. Rasul itu bahasa Quran. Mana ada Rasul itu bahasa Indonesia? Mana ada? Aku ingin merasulkan Bang Handi ke Medan untuk bertemu dengan Silo Gila. Parah kali. Enggak, saudara, Anda itu tidak sadar aja karena Anda terlanjur Kristen. Anda enggak paham bahwasanya ada kekuatan di luar alam nyata ini, yaitu alam goib, yang menginginkan seluruh manusia menjadi pengikutnya dengan cara tipu-tipu muslihat. Oh, bukan begitu. Nah, sekarang semua yang sudah ada di KKBI berarti itu sudah bahasa Indonesia. Oke. Mari saudara yang buka kamera, bisa nggak kata Rasul KBBI? Coba kata Rasul KBBI kita buktikan. Silakan. Ada yang bisa? Kata bisa. Rasul. Silakan. Silakan Bunda. Buka Bunda. Baik. Silakan. KBBI ya, KBBI, supaya sesuai dengan pernyataan saudara kita ini, supaya mereka sadar bahwa memang rupa-rupanya Kristen ini wow. Rasul. Jadi silakan. Rasul adalah nabi. Oke. Ya, di situs resminya Bunda, di kbbi.web.id. Buka di situ, itu hasil pencarian. Ada? Buka di situs resminya. Jadi itu aja Bang Juma. Semua dalam Alkitab Kristen di Indonesia ini itu kami klaim adalah bahasa Indonesia. Ya itu klaim, ya itulah namanya. Begitu juga kalau orang pencuri Bang, ketahuan pasti barang yang dicuri itu diklaim adalah sebagai milik kepunyaannya. Pencuri. Jadi ketika kita nanti ke Malaysia, maka Alkitab Malaysia itu ya berbahasa Malaysia. Ketika kita ke Singapura, ke Cina, seperti itu. Jadi tidak ada. Gue mau nanya satu pertanyaan ke dia, Bang Jemaat. Pencuri di sana. Bang Gaul, coba tunjukkan original teks yang kau terjemahkan menjadi Rasul di Yunaninya. Original teksnya bunyinya apa, Bang? Silakan. Saya tidak punya komputer Bang, tidak punya data. Saya hanya pakai handphone biasa satu aja ini. Bisa Anda mendengarkan penjelasan Bang Juma? Anda kan nggak bisa menjawab. Silakan Bang Juma, original teksnya apa di Yunaninya? Apostolos. Apostol diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa ya? Utusan. Kenapa jadi Rasul? Nah itu dia. Nah, Rasul itu sudah menjadi bahasa Indonesia.
Siapa bilang Rasul itu bahasa Indonesia? Kita kan di Indonesia. Loh, setiap utusan yang berbau agama itu ya coba Anda menarasikan Anda mengutus anak Anda kuliah ke luar negeri. Coba Anda kan ganti itulah kata harus kita Rasul. bisa bedakan, Bang. Lah, Utusan ini artinya dipakai kata Rasul itu tidak masuk dalam susunan bahasa Indonesia. Rasul itu hanya dipakai untuk bahasa kitab suci. Dan kitab suci yang menggunakan kata Rasul itu hanya kitab suci umat Islam. Kristen Lata. Coba, saya mengutus, saya merasulkan anakku kuliah di luar negeri. Kan lucu, Bang. Jangan memaksakan sesuatu yang sudah nyata. Akui saja bahwa memang Kristen ini bunglon. Coba Anda baca di dalam kitab saudara, di dalam 2 Korintus, ya. 1 Korintus. 1 Korintus berapa itu? 1 Korintus 9. Korintus 9 nomor 20-21. Itu cara Paulus itu mengajarkan itu begitu. Coba kita baca ya, 1 Korintus 9 nomor 20. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku banyak memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Tuhan, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini cara agama Anda. Itulah yang ditiru sekarang agama Islam, Bang. Cara itulah. Iya, makanya sekarang Al-Quran diterjemahkan. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan dalam bahasa Inggris, diterjemahkan ke berbagai-bagai bahasa. Meniru itulah, Bang, supaya agama ini dapat diterima orang lain. Begitu. Jadi Abang sebenarnya mengikuti apa yang cara Alkitab atau Kristen. Pernah saudara melihat kami umat Islam tampil seperti orang Kristen? Pernah kalian melihat ustadz kami seperti pendeta? Pernah. Kalau pendetamu tampil seperti ustadz itu banyak. Kok nipu kayak gini? Sudah saya katakan. Nipu kok gitu kali, Bang. Nipu kok gitu kali. Bukan menipu. Cara itu juga telah dilakukan umat Islam. Mana ada di mana-mana umat Islam itu. Di mana-mana umat Islam itu kitabnya sudah diterjemahkan dari berbagai-bagai bahasa sekarang. Diterjemahkan tetapi ada aslinya. Justru kitabmu itu apa? Kitabmu mana aslinya kitabmu? Jangan kau jadi ribut kamu aja. kalau sudah berlebihan sekali bodohnya. Kamu kalau sudah berlebihan sekali stupidnya. Saya kadang kasar kalau terlalu bodoh orang menyesatkan. Kitabmu itu tidak ada original teksnya. Justru kitabmu mana coba tunjukkan Bibelmu, coba kau buka kamera. Google aja, Bang. Google buka aja. Iya. Udah kau turun. Kau ke gereja, colok pantat pendeta, jilat jarimu sebelum turun. Jangan ajar saya kurang ajar. Udah bagus-bagus saya sopan samamu, tapi karena kau itu ternyata setan, kau iblis, kau bohong besar di sini. Menghancurkan kemudian harapan orang Kristen, kau mendebat baik, rupa-rupanya kau ujung-ujungnya adalah pendusta besar, penipu besar yang memutarbalikkan keadaan. Kitabmu diterjemahkan kemana-mana, meninggalkan kemudian cangkangnya, seperti kalomang yang meninggalkan cangkang. Itulah kitabmu. Original teksnya bahasa Yunani ditinggalkan. Kenapa? Kalau dia masih menggunakan bahasa Yunani, ketahuan kalau agamamu pagan. Makanya ditinggalkan bahasa Yunani itu dan kemudian menggunakan bahasa di mana dia pergi. Kalau Islam kagak, Islam tetap Al-Quran. Kemanapun Al-Quran pergi, tetap disertai dengan original teksnya. Itulah Islam.